Ustadz Ahmad Khan, mungkin kita perlu bagaimana sih Ustadz tanda-tanda, perlu melihat bagaimana tanda-tanda orang yang bertawakal dan juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tersirat dan juga secara zahirnya. Mungkin kalau tadi Ustadz Ahmad Khan menceritakan bahwa di zaman Nabi, di zaman sahabat terlebih dahulu, itu nampaknya gampang sekali orang bertawakal, iman mereka begitu kuat begitu. Nah mungkin di zaman sekarang nampaknya tidak mudah. Mungkin bagaimana kita melihat orang yang tanda-tanda orang dia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara di zaman sekarang, maka kita bisa saksikan contoh yang Nabi katakan di dalam hadisnya. Rasulullah nih nyontoin bukan cuman lagi ame orang, ame binatang. Kalau mau contoh yang nyata sampai sekarang masih ada. Di dalam hadis Nabi pernah sampaikan contohnya dari binatang. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah, "Lau tawakkaltum 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi la razaqakum misla tayri taqdu khimasan wa taruhu bitonan." Kata Nabi Muhammad, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala masalah, menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya bertawakal, enggak nanggung-nanggung tawakalnya, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah sebagaimana yang diberikan kepada burung. Itu burung itu punya sifat tawakal yang luar biasa. Sampai sekarang kita suka lihat burung nggak? Lihat nggak? Burung. Woi. Nah, burung terbang tuh, ya. Itu kata Nabi, takdu khimason wa taruhu bitonan. Itu burung ketika dia mau keluar pagi-pagi dari sangkarnya, itu induknya burung, dia tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia nggak tahu mau dapat rezeki makanan di mana. Kalau model kita kan pagi-pagi keluar rumah udah tahu tujuan kita. Ada yang ngojek, ya gak? Ada yang kanggali kubur, ya gak? Ada yang jadi guru, ya gak? Udah tahu apa kita punya kerjaan. Tetapi pekerjaan dan maisha itu tidak dijadikan sebagai sesuatu gantungan dan harapan. Tetap bergantungnya kepada Allah. Nah ini burung, ketika induk burung keluar di pagi hari dari sangkarnya, dia nggak tahu mau cari rezeki di mana. Tapi karena dia tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dia keluar dari sangkarnya pasti bakalan dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Bener Nabi bilang, kata Nabi, takdu khimasan wa taruhu bitonan. Ketika terbang itu pertama pagi-pagi dia keluar dalam keadaan perutnya kosong, ketika kembali perutnya sudah kenyang, bahkan bukan cuman makanan buat induknya tadi, tapi pulang bisa bawa makanan buat anak-anaknya di sangkar yang masih kecil-kecil. Contohnya tuh kalau kita mau implementasiin dari burung bisa. Tawakalnya tawakal burung. Serahin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti ikhtiar. Mesti ikhtiar. Udah jangan tawakal aja ditawakal. Ibu ngelihat makanan di piring, perut ibu lapar. Tapi ibu nggak ikhtiar buat mengambil dengan tangan kanan dan menyuap ke mulut. Ibu bilang begini, udah tawakal aja, tawakal ntar juga kenyang. Bisa gak? Karena yang namanya tawakal setelah ada yang namanya ikhtiar. Maka mencontohlah tawakalnya burung, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Amin. Harusnya kita malu gitu saja ketika kita kurang bertawakal, kita malu terhadap burung ya. Masya Allah. Berikutnya saya ke Ibu Nunung yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Nunung, boleh berdiri? Ya, mic-nya boleh digeser ke Ibu Nunung, sudah? Oke, boleh berdiri Ibu Nunung, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusya Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benung dari Majlis Taklim Babul Jannah juga, dari Cilengsi. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya masalah kesabarannya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menghina kita, yang menghujat kita, ya, yang menjolimi kita. Nah, saya itu udah sabar. Apakah orang tersebut itu ya harus kita lawan? Apa kita diamkan saja? Udah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang jahat kepada kita? Apakah kita tawakal saja? Bagaimana Ustaz? Masya Allah, Bu. Kalau kita ada orang yang nggak suka, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kenapa? Jangankan kita yang banyak celaknya, banyak kotorannya, banyak dosanya, jauh dari kata sempurna. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saja, beliau tidak luput dari orang yang mencaci, memaki, menghina, ya, dan juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Nabi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Sempurna, Rasulullah SAW yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang sempurna, tidak luput dari cacian dan makian. Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Sempurna, juga masih ada yang bilang bahwasanya ya Tuhan tuh punya anak dan lain sebagainya, ya. Maka di sini kita mesti pahami, kalau ada orang yang mencaci memaki kita, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau katakan bahwasanya fa idza nataqa safihu fala tujibhu wa khairu min ijabati as-sukutu. Kalau ada orang bodoh ngajak kalian bicara, mencaci, memaki, menghina, ngata-ngatain, ya, maka sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Jangan kita jawab. Contoh, ibu main di komplek, ketika lewat di komplek, ibu digonggong anjing. Kira-kira ibu balas gonggong apa ibu tinggalin? Tinggalin, karena kalau balas gonggong sama, nah ibu yang jawab ya. Iya, makanya udah tinggalin aja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau katakan al-ghibah juhdul ajiz. Orang yang suka menghina, mencaci maki, membicarakan aib keburukan kita di belakang, itu tandanya dia nggak mampu seperti kita. Serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang balas. Doain biar dapat taufik hidayah Allah. Amin, amin, Masya Allah. Kalau orang gila ngecaci kita ngebalas sama aja orang gila. Baik, Masya Allah, tabarakallah, menarik apa yang dibahas oleh guru-guru kita tadi. Kita masih ada satu segmen di sesi tanya jawab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.